Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini saya sedang berada di lahan porang yang kedua teman-teman. Ya, karena saya ingin melihat bagaimana lahan porang kita yang ada di lahan yang kedua teman-teman ya. Lahan yang kedua itu yang pinggir sawah teman-teman ya. Itu sawahnya. Tuh. Dan pada saat ini kalau di lahan yang kedua cuacanya sudah agak dingin teman-teman ya. Kalau kemarin ketika kita melihat lahan yang ke satu, hujan baru turun satu kali, tapi kalau saat ini ketika kita melihat lahan yang kedua ya, alhamdulillah sudah turun hujan kembali walaupun masih kecil ya. Jadi pada saat ini sampai saat ini alhamdulillah hujan sudah turun 2 kali teman-teman ya. Tapi kalau untuk meneruskan menggarap lahan porang kayaknya masih belum bisa teman-teman ya, karena hujannya kemarin masih kecil teman-teman ya, masih kecil. Mungkin kita bisa menggarap lahan porang kalau sudah turun hujan kembali ya, mungkin turun hujan yang ketiga atau yang keempat, atau minimal walaupun hujan yang ketiga hujannya agak deras gitu teman-teman ya, gitu. Perlu diketahui sama teman-teman bahwa di lahan porang yang kedua pada musim tanam tahun kemarin alhamdulillah sudah kita panen teman-teman ya. Lahan porang yang ada di lahan yang kedua ini kan luasnya sekitar 3000 meter persegi teman-teman ya. Sekitar 3000 meter persegi atau seluas 12 kotak kalau orang Banten bilang ya. Alhamdulillah pas kemarin pada musim kemarin kita gali, kita panen porangnya. Alhamdulillah porangnya yang di sini di lahan yang kedua kita dapat sekitar 15 ton, 1 kintal 80 kilo kurang lebih teman-teman ya. Padahal lahan porangnya hanya 3000 meter persegi atau 12 kotak. Jadi satu kotaknya itu menghasilkan lebih dari satu ton teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari lahan ini ya lumayan terdongkrak tonasenya gitu teman-teman ya, dari lahan ini. Karena dari lahan ini alhamdulillah ada yang nyampe 10 kilo teman-teman dalam satu umbi ya. Dalam satu umbi ada yang mencapai 10 kilo beratnya. Padahal sebagaimana yang saya bilang bahwa porang kita pada musim kemarin kena dorman muda teman-teman ya. Jadi sebenarnya porang kita kemarin kurang maksimal ya, karena porangnya masih muda tapi sudah pada roboh karena cuacanya sangat ekstrim. Tapi namun alhamdulillah masih ada rezeki kita gitu ya, karena ketika kita panen, ketika kita gali, alhamdulillah kita mendapatkan porang dengan jumlah 15 ton, 1 kintal 80 kilo kurang lebih teman-teman ya. Dan dari sini, dari lahan ini kita ngangkut ke jalannya itu sampai malam-malam teman-teman ya, karena kita ditunggu sama mobil gitu, ditunggu sama mobil. Dan alhamdulillah pada saat ini juga lahan porang yang ada di lahan yang kedua ini sudah siap tanam teman-teman ya, sudah siap tanam kembali. Ini kita tinggal nunggu hujan. Selain itu pada musim kemarin mungkin teman-teman masih melihat ya, lahan porang kita yang ada di lahan kedua masih ada tunggul-tunggul kayu dan pohon kelapa teman-teman ya, pohon kelapa. Tapi seperti bisa dilihat saat ini oleh teman-teman bahwa untuk sekarang di lahan porang yang kedua sudah bersih ya, sudah bersih teman-teman. Dulu masih ada kayu albasiah sudah kita tebang habis, babat habis, dan dulu
tunggul juga masih ada sisa-sisanya, juga alhamdulillah sudah bersih teman-teman. Selain itu yang lebih parah, di lahan porang yang kedua ini itu ada pohon kelapa teman-teman. Mungkin bisa dilihat sama teman-teman di musim sebelumnya. Pohon kelapa yang ada di lahan yang kedua itu kurang lebih di kisaran 15 batang teman-teman ya, 15 batang, dan itu kita babat habis, kita tebang semua gitu teman-teman ya, digali sampai akar-akarnya gitu ya, digali sampai akar-akarnya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya ingin maksimalkan lahan porang yang ada di lahan yang kedua ini agar bisa maksimal hasilnya teman-teman. Karena kalau melihat dari karakter tanahnya, ternyata porang pengennya di lahan yang kedua seperti ini ya, tanahnya kayaknya cocok untuk umbi porang teman-teman. Karena dari lahan yang kedua ini alhamdulillah tadi itu kita mendapatkan lebih ya, bisa menutupi hasil panen dari tempat yang lain gitu teman-teman ya. Makanya untuk musim tanam kali ini kita babat habis semua ya, alhamdulillah ini sudah bersih teman-teman ya. Tunggul kayu sudah tidak ada, pohon kelapa sudah tidak ada, dan albasiah juga sudah tidak ada, sudah dibabat habis teman-teman ya. Kita sekarang tinggal nunggu hujan. Selain itu persiapan yang kita lakukan juga sambil menunggu hujan, alhamdulillah kita sudah punya kompos juga sebagai pupuk dasar teman-teman ya. Ini kompos sebagaimana yang saya bilang kemarin di lahan yang ke-1, bahwa kita mengambil jangkau sawit ya, jangkau sawit sebanyak 150 karung, dan 20 karung itu kita gunakan di lahan yang kedua teman-teman ya. 20 karung kita gunakan di lahan yang kedua, digunakan sebagai pupuk dasar. Karena alhamdulillah sebenarnya di lahan yang kedua ini kita sudah punya kompos lain ya, sudah punya kompos lain untuk dijadikan pupuk dasar teman-teman ya, dijadikan pupuk dasar. Saya mengambil jerami ya dan kotoran kambing untuk dijadikan pupuk dasar. Alhamdulillah ada 3 tempat, kita bisa lihat nanti kompos yang kita persiapkan untuk pupuk dasar nanti teman-teman ya, sebagai pupuk dasar nanti. Ini alhamdulillah lahan porang kita sudah bersih teman-teman tuh, sudah tidak ada lagi pohon kelapa ya, sudah tidak ada lagi pohon kelapa. Ini tinggal nunggu hujan, mungkin itu hujan yang ketiga atau yang keempat, mudah-mudahan kita bisa diproses di sini ya. Tinggal kita bikin gulutan saja teman-teman. Dan rencananya kita juga akan tumpang sari dengan California teman-teman, karena tadi itu, karena di sini lahannya sudah kosong gundul gitu ya, batang kelapa sudah tidak ada, pepohonan sudah tidak ada. Akhirnya kita akan mencoba nantinya kita akan tumpang sari dengan gedang atau pepaya California teman-teman ya. Mudah-mudahan rencana kita bisa terlaksana gitu teman-teman ya, bisa terlaksana nanti ditumpang sari dengan California. Nah ini kompos ya yang sudah kita persiapkan untuk dijadikan pupuk dasar teman-teman ya. Ini adalah jerami ya, dicampur dengan kotoran kambing. Ini sudah kita fermentasi teman-teman ya, tinggal kita sebarkan saja nanti ketika sudah waktunya ya, ketika sudah waktunya. Ini sudah kita persiapkan teman-teman ya. Nih, ini kompos untuk menambah jangkau sawit yang sebanyak 20 karung itu ya. Ini 1 gunduk ya di sini, karena kita membuat 3 gunduk ya, 3 gunduk kompos ya, yang kita buat untuk di lahan yang kedua ini. Nah ini teman-teman, bukti bahwa kita menggempur pohon kelapa ya teman-teman ya. Nih
pohon kelapa kita guling-gulingkan ya. Ini tunggulnya, tunggul pohon kelapa nih. Pohon kelapa kita gulingkan semua, kita bersihkan. Nah ini bekasnya ya, bekas pohon kelapa nih. Sudah kita bongkar ya, sudah kita bongkar, sudah kita kepinggirkan nih. Ini buktinya bahwa kita menggempur pohon kelapa semua teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di lahan porang yang kedua ini sudah bersih ya, sudah bersih. Nanti rencananya kalau sudah memang waktunya untuk digarap, kita akan semprot dulu ini dengan menggunakan Roundup ya, supaya rumputnya pada mati. Setelah disemprot Roundup, nanti kita semprot lagi dengan Puradan ya, untuk mengantisipasi hama-hama yang ada di dalam tanah. Kita semprot Puradan lagi karena ada di titik-titik tertentu yang hama jamurnya lumayan pesat gitu teman-teman ya, lumayan pesat, sehingga kena umbinya bosok gitu teman-teman ya. Itu jadi setelah nanti kita semprot dengan menggunakan Roundup ya untuk menghilangkan rumput, terus kita semprot dengan Puradan, terus kita kapur ya. Alhamdulillah kita juga sudah persiapkan kapurnya ya. Setelah dikapur baru nanti kita sebar lagi kompos sebagai pupuk dasar. Setelah kita lakukan itu semua baru kita membuat gulutan teman-teman ya. Nah nih, ini batang pohon ya, pohon kelapa yang sudah kita bongkar teman-teman ya, sudah kita bongkar nih. Tuh, ini kita bobat habis ya, bobat habis tuh. Nah ini buktinya teman-teman ya, ini buktinya kita menggempur semua pohon kelapa kita. Saya hanya mensisakan pohon kelapa itu 4 batang lagi. Nah ini diantaranya, karena ini condongnya condong ke sawah, jadi tidak begitu mempengaruhi lahan porang kita ya. Yang sebelah sana 3 pohon kelapa yang kita tunda, karena mungkin ya buat minum-minum kelapa muda lah gitu, lumayan ya. Nah ini ya, ini pohon kelapa yang kita gulingkan, kita gempur teman-teman ya. Selain itu ini kompos yang kedua teman-teman ya. Ini kompos yang kedua. Yang kedua gunduknya ini teman-teman ya. Ini kedua gunduknya kompos kita yang sudah kita persiapkan, sudah kita fermentasi. Nanti akan kita sebar sebagai pupuk dasar teman-teman ya. Sebagai pupuk dasar. Dan perlu diketahui sama teman-teman semua bahwa kemarin itu kan di musim ke-1 di sini lahannya ada kayu albasiah ya, kayu albasiah. Nih, ini tanah arugan teman-teman ya, ini tanah arugan. Ini tanah arugan dari sawah ya, dari sawah kita. Karena kebetulan sawah kita gali ya, karena ada yang kotakan yang tinggi sawahnya, kita gali dan kita taruh di sini ya, agar di sini bisa kita tanami lagi. Ini kita ngangkutnya pakai mobil teman-teman ya. Kita berapa hari di sini untuk mengangkut tanah dari sawah diarugan ke sini. Ini bawahnya pohon kelapa yang kita guling-gulingkan teman-teman ya. Nih, ini pohon kelapa yang kita guling-gulingkan tuh. Tuh ya. Ini kita uruk ya, lahan ini karena bawah ya. Karena tadinya ini agak bawah, belum dimanfaatkan, belum bisa kita tanami karena ada pohon albasiah. Setelah albasiahnya kita gempur, nah kita kelapanya disimpan di sini, pohon kelapanya, terus kita arug gitu teman-temannya, terus kita arug. Nah ini seperti ini persiapannya ya. Ini cukup lama kita menggarap ya, mengarug ini tuh. Nih, diarug semua teman-teman ya, biar bisa dimanfaatkan oleh kita untuk ditanam porang lagi ya. Jadi saluran airnya kita perkecil ya, itu saluran airnya kita benahi. Nih kita arug nih teman-teman ya. Ini arugan tanah sawah teman-teman ya. Ini masih keras karena baru 2 kali kena hujan teman-teman. Nah, ini pohon kelapa. Pohon kelapa sudah tidur di pinggir teman-teman ya, sudah tidur di pinggir nih tuh.
Ini bongkaran pohon kelapa. Nah, ini gundukan kompos yang terakhir. Jadi kita punya 3 gunduk kompos ya di lahan yang kedua ini yang kita persiapkan. Ini juga sama, sudah difermentasi teman-teman. Ini sudah difermentasi. Ini kata saya tadi adalah jerami dan kotoran kambing ya. Kita campur dan kita fermentasi ya untuk dijadikan kompos dan nantinya akan digunakan sebagai pupuk dasar teman-teman, sebagai pupuk dasar ya sebelum kita buat gulutan. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa kita sudah punya bibit yang sudah kita persiapkan di sini teman-teman, hasil dari semaian ya, hasil dari semaian. Coba kita lihat bibit umbi yang akan kita tanam di lahan yang kedua ini. Nah ini teman-teman tuh, ini teman-teman ya, ini bibit umbi dari semaian teman-teman ya. Ini yang kita persiapkan, ini hasil dari semaian kita bibitnya, tapi nanti kita akan sortir dulu ya, kita akan hitung dulu, nanti kita akan pisah dulu yang kecil-kecil, yang besar-besar ya. Rencananya untuk umbi-umbi yang besar kita tanam di lahan yang kedua ini, sisanya mungkin akan digeser ke lahan yang lain teman-teman ya, kalau yang kecil-kecil. Jadi kita akan hitung dulu biar kita tahu berapa ribu yang ada di lahan yang kedua ini teman-teman ya, berapa ribu nanti tanamannya. Ini alhamdulillah ini teman-teman ya, nanti kita tinggal sortir dulu ya, sortir dulu umbinya, yang besar yang kecil gitu kita pisahkan ya. Nanti dari lahan yang lain umbinya akan pindah ke sini teman-teman ya. Kalau yang besar-besar dari lahan yang lain akan kita pindah ke lahan yang kedua ini. Ini adalah umbi dari semaian ya, dari semaian, karena teman-teman kita beberapa hari kemarin sedang melakukan penggalian semaian ya di lahan yang lain, di lahan yang lain ya. Ini jadi kita tinggal nunggu ya, tinggal nunggu ya, mudah-mudahan ada hujan yang kedua, hujan yang ketiga ya, ada hujan yang ketiga di beberapa hari ke depan teman-teman ya, mudah-mudahan saja, minta doanya kepada teman-teman. Jadi alhamdulillah, walaupun kemarin ya kita tidak berbicara modal teman-teman, minimal ada untuk buat tanam lagi ya gitu, tapi mudah-mudahan ke depan kita ketemu rezeki kita di porang. Jadi saya tidak, insya Allah tidak kapok ya, akan kita tanam kembali di musim ini ya, di musim ini porang ya. Makanya sudah kita persiapkan matang-matang teman-teman ya, persiapkan matang-matang, kita benar-benar persiapkan lahannya untuk ditanami porang kembali teman-teman ya. Nih nanti di sini juga ya, di arugan dari tanah sawah itu insya Allah kita tanami. Kalau ini tanahnya sudah hancur gitu teman-teman ya, kalau tanahnya sudah hancur, tanah arugannya itu. Nah, jadi alhamdulillah setelah kemarin kita melihat persiapan lahan yang ada di yang di lahan ke-1 teman-teman ya. Ya, persiapannya alhamdulillah di sana juga sebagaimana yang saya bilang kemarin, ada penambahan luas lahan ya, yang tadinya hanya 4 kotak atau 1000 meter persegi, di lahan yang ke-1 bertambah menjadi 3000 meter persegi atau 12 kotak. Tapi untuk di lahan yang kedua tidak ada penambahan lahan teman-teman ya, tetap lahannya di posisi 12 kotak atau 3000 meter persegi. Cuman
kita lebih mempersiapkan diri ya. Lahannya sudah dipersiapkan dengan matang. Kalau pada musim kemarin tunggul kayu masih ada, beberapa tunggul ya, sisa-sisa, terus masih ada pohon albasiah, juga pohon kelapa. Alhamdulillah sekarang sudah bersih semua ya, sudah bersih semua. Dari albasiah yang ada di kisaran 10 pohon sudah bersih, dan pohon kelapa yang ada di kisaran 15 pohon juga alhamdulillah sudah kita bongkar semuanya. Jadi tunggulnya sudah tidak bisa kelihatan ya, seperti tidak ada bekas pohon kelapa di sini teman-teman ya. Ini alhamdulillah, ini berkat kerja keras teman-teman kita ya, teman-teman kita yang ada di kebun teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan proses penanaman porang pada musim ini berjalan dengan lancar teman-teman. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan proses penanaman porang di musim ini, di tahun ini berjalan lancar dan porangnya tumbuh dengan bagus ya. Selamat sampai bisa dipanen, dan mudah-mudahan hasilnya lebih menghasilkan daripada tahun kemarin gitu teman-teman. Juga mudah-mudahan harganya juga lebih baik daripada tahun kemarin. Itu keinginan kita ya. Tapi ya akhirnya ya tergantung rezeki kita ya, tergantung rezeki kita gitu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman ya, lahan kedua juga alhamdulillah sudah ready, sudah siap untuk kita tanami ya, untuk kita tanami kembali. Tapi geluduk sudah ada teman-teman ya, geluduk sudah ada, tapi masih panas, senep ya, masih sumuk, tapi angin ada ya. Mudah-mudahan hujan yang ketiga cepat turun lah, udah hujan yang ketiga cepat turun ya, dan sudah bisa diproses lahannya. Padahal ini di posisi minggu terakhir bulan Oktober teman-teman ya. Ini adalah di posisi minggu terakhir bulan Oktober, tapi belum bisa dilanjutkan untuk ditanami porang. Mungkin ini sementara aktivitas kita pada siang hari ini teman-teman ya, dalam rangka melihat persiapan lahan porang kita di lahan yang kedua untuk kita tanami porang kembali teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan mengikuti aktivitas saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.